Menurut model atom Dalton, atom merupakan suatu bola pejal yang tidak bermuatan. Dalam postulat Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom dari suatu unsur bersifat identik, sedangkan atom dari unsur lain juga memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan dan pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kelebihan dari model atom Dalton yaitu ditemukannya hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Namun, teori atom Dalton masih memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung dan juga tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari atom. Model atom yang kedua yaitu model atom milik Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Teori ini berawal dari penelitiannya tentang tabung sinar katoda. Maka dalam model atom Thomson ini, ia mengemukakan bahwa atom itu semacam roti kismis. Nah, bola pejalnya itu adalah rotinya, sedangkan elektron itu adalah kismisnya. Kelebihan dari teori Thomson ini dapat menerangkan tentang sifat kelistrikan dari atom. Selain itu, juga dapat menjelaskan bahwa atom bukanlah bagian terkecil dari suatu unsur. Meski begitu, teori ini masih memiliki kelemahan, yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Kemudian, pada tahun 1911, seorang ilmuwan bernama Rutherford melakukan sebuah percobaan dengan sinar alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Dengan percobaan tersebut, ia mendapatkan data bahwa sebagian atom terdiri dari ruang kosong yang masanya berpusat pada inti atom. Teori atom Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari teori atom Rutherford ini, ia dapat menerangkan inti atom sebagai pusat massa atom. Selain itu, ia juga dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Namun, lagi-lagi teori dari Rutherford ini memiliki kelemahan, yaitu Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Model atom yang satu ini merupakan model atom milik Bohr. Bohr dapat melengkapi kelemahan dari teori Rutherford mengapa elektron tidak jatuh ke inti, karena elektron melintasi lintasan yang stasioner, yaitu menetap. Elektron-elektron tersebut dapat berpindah ke satu lapisan ke lapisan lainnya. Nah, kalau elektron berpindah ke satu lapisan yang lebih rendah, maka ia akan memancarkan energi. Namun, kalau berpindah ke lapisan yang lebih tinggi, maka ia akan menyerap energi. Kelebihan dari teori atom Bohr ini yaitu dapat mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Selain itu, juga dapat menerangkan garis spektrum pancaran atau emisi dan serapan atau absorpsi dari atom hidrogen. Juga dapat menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit atau lapisan. Namun, ternyata teori atom Bohr ini tidak berhasil menjelaskan spektrum atom yang berelektron banyak. Selain itu, Bohr tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Model atom mekanika kuantum merupakan model yang paling modern, terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Teori ini diawali oleh Louis de Broglie dengan menjelaskan dualisme sifat cahaya, yaitu cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan juga dapat berperilaku sebagai energi. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Kemudian disusul oleh Werner Heisenberg dengan asas ketidakpastian, yaitu letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Kemudian ada Schrödinger yang melakukan penelitian berdasarkan hipotesis Louis de Broglie.
Penelitian tersebut mendapatkan data yaitu persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom dengan sifat dualisme cahaya ialah bilangan kuantum. Isi dari teori ini yaitu atom terdiri dari inti yang berisi proton dan neutron dan elektron yang mengelilingi inti. Kemudian ada orbital. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar elektron ditemukan. Kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan tertentu. Jadi, pembahasan model-model atom dicukupkan sampai di sini. Terima kasih.